Kalau untuk Ricis love language itu kan ngasih kado ya, ngasih hadiah. Jadi dia nggak mesti hari ulang tahun untuk ngasih hadiah, dia ngasih hadiah sama semua orang di setiap saat. Weekend adalah hari quality time, waktu yang saya habiskan bersama dengan keluarga dengan berbagai macam kegiatan. Quality time itu bisa di rumah aja, bisa jalan-jalan ke satu tempat, bisa makan di satu tempat, atau kayak minggu kemarin quality time-nya fashion show gitu ya. Setelah ninggalin anak 10 hari kan waktu itu sempat ke UK karena ada tugas, besoknya quality time sama anak-anaknya adalah dengan fashion show. Jadi itu pengalaman pertama anak-anak bisa pakai baju yang seragam di atas panggung dan mereka senang banget. Bagi saya quality time seperti itu adalah sarana nggak hanya untuk sekedar bonding tapi juga edukasi anak-anak untuk mereka lebih berani di depan umum, mereka berani untuk bicara di depan orang banyak, termasuk hari ini. Jadi hari ini juga quality time sama anak-anak, ini hari weekend ya, hari libur, di mana hari ini sebenarnya kita mendatangi satu acara di mana saya dan Sulaiman jadi bintang iklan di satu produk ya gitu. Alhamdulillah ini adalah iklan pertamanya Sulaiman. Nah, jadi kita hadir ke sini untuk datang ke satu booth dan satu acara. Kita tadi juga anak-anak mengatakan kenapa Sulaiman aja naik ke atas panggung. Kita juga mau naik ke atas panggung gitu. Terus saya bilang tapi kan bintang iklannya Sulaiman, tapi kita mau naik ke atas panggung. Jadi anak-anak juga tadi naik ke atas panggung. Bagi saya mungkin untuk sebagian orang itu sederhana, tapi bagi saya itu penting banget karena untuk bisa berani di depan orang banyak itu nggak mudah, untuk bisa bicara kepada orang banyak itu juga nggak mudah. Bagi saya public speaking itu harus dilatih sejak kecil karena uh, kedepannya alangkah baiknya kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang banyak agar kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi perasaan kita gitu ya. Jadi penting public speaking itu dilatih. Jadi hari ini quality time-nya adalah sambil bekerja juga. Tapi anak-anak nggak pernah menganggap itu pekerjaan, mereka enjoy dengan apa yang mereka lakukan. Tapi saya selalu bilang sama anak-anak, nah hari ini kita fashion show, nah hari ini kita datang karena kemarin sudah jadi bintang iklan di satu produk, nanti ada hadiahnya, ada uangnya, nanti uangnya Oma kirim transfer ke bank ya, kita tabung sama-sama untuk sekolah mereka di kemudian hari. Sudah diajarkan untuk menabung? Iya, menabung dan mereka menabung dari uang mereka sendiri gitu. Jadi punya dompet yang ada tempat. iya, abang nabung ya. Abang. Yang ada tempat kartu ATM. Iya. Jadi dari kecil itu karena bagi saya semua anak boleh jadi apapun, nggak mesti harus jadi apa aja. Tapi setidaknya mereka menguasai bagaimana caranya bisa bicara dengan baik di depan banyak orang satu hari nanti. Menguasai public speaking itu penting banget bagi saya gitu. Sehingga waktu anak-anak kecil-kecil mereka dilatih untuk bikin vlog sendiri gitu ya, dunia kreativitas seperti itu. Dan ternyata dampaknya ketika mereka terbiasa untuk berbicara di depan kamera atau bicara di depan handphone yang mereka pegang sendiri, mereka bikin vlog sendiri, mereka jadi berani untuk bisa tampil di depan orang banyak. Karena saya ingat banget dulu waktu saya kecil disuruh ngomong depan orang banyak, deg-degan, grogi, pucet gitu. Sementara sekarang eranya nggak begitu lagi gitu, bahwa setiap orang harus bisa menguasai public speaking dengan baik supaya dia bisa mengeluarkan apa yang menjadi ilmunya dia atau apa yang menjadi pikiran dia di kemudian hari. Itu penting banget public speaking. Jadi saya latih anak-anak untuk itu dan alhamdulillah sekarang ternyata ketika Allah berikan rezeki gitu ya, fashion show kah ataupun foto untuk satu produk. Kemarin Sulaiman foto untuk satu produk dan saya juga nggak nyangka, ini teman-teman yang lainnya juga nggak nyangka kita 4 jam photoshoot dan mereka bilang ini kayaknya pertama kali deh kita photoshoot sama anak kecil yang nggak pernah nangis, yang selalu ceria, yang moodnya stabil, ketawa terus gitu. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, pernah banyak dari teman-teman beberapa artis juga yang sudah melibatkan anak untuk Bagi saya yang penting pertama anak-anak enjoy. Kedua yang penting anak-anak nggak terganggu sekolahnya, ngajinya gitu. Ya, yang paling penting bagi saya tadi kan ditanya melibatkan anak-anak kerja sedari kecil. Yang penting pertama dia enjoy. Karena dunia anak itu adalah bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Ketika dia misalnya kayak ini ya, kayak hari ini misalnya anak-anak datang ke satu acara, jadi bintang tamu di satu acara. Kalau dia enjoy, nggak ada masalah buat saya. Karena bagi saya belajar itu nggak hanya sekedar harus duduk di atas meja kok. Belajar itu kita bisa belajar dimanapun. Seperti kita datang ke tempat-tempat ramai seperti ini, belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang,
belajar bagaimana ngelihat oh ternyata banyak loh produk-produk yang kita bisa edukasi di situ gitu ya, macam-macam lah. Belajar itu bisa di mana aja. Bagi saya selama anak itu enjoy silahkan. Kedua, selama anak-anak nggak terganggu sekolahnya, nggak ketinggalan pelajarannya, nggak terganggu ngajinya, nggak terganggu sholatnya, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya anak-anaknya saya gitu, apakah boleh untuk main sinetron dengan durasi yang panjang, saya belum mengizinkan untuk itu. Karena saya pikir anak saya masih harus punya dunianya sendiri. Dia harus sekolah, dia harus ngaji. Tapi kalau pekerjaan seperti ini kan paling cuma sejam 2 jam pulang ke rumah gitu kan. Yang mana pekerjaan seperti ini mereka juga belajar. Belajar apa? Belajar berani tampil di depan umum. Belajar apa? Belajar berani berinteraksi. Bagaimana cara sopan santun kepada banyak orang dengan berbagai macam usia. Gitu. Jadi itu penting untuk melatih keberanian anak-anak. Oke, Ustazah mau update sedikit mungkin kemarin sempat ulang tahun ya. Iya. Itu sebenarnya apa sih dirayakan di rumah aja? Sebenarnya untuk ulang tahun kami nggak terlalu menspesialkan ya. Kami bukan keluarga yang harus spesial gitu. Sebenarnya nggak begitu, cuman kami kemarin itu memang acara syukuran. Sekarang suami saya umurnya 42 tahun ya teman-teman semua ya. Kemarin itu karena kami ini banyak sekali pergi ke sana kemari, jadi kami merasa kurang rindu gitu dengan orang-orang sekitar kami. Siapakah orang-orang sekitar kami? Keluarga-keluarga dekat, sepupu-sepupu, kerabat-kerabat, teman-teman di pesantren yang sudah kita anggap keluarga yang sudah bertahun-tahun bersama dengan kami. Kami kekurangan waktu untuk ngumpulin itu gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya inisiatif pengen deh makan-makan lagi, ngumpulin lagi ya sebagai ajang tali silaturahmi, pengen ketemu lagi sama mereka, udah lama nggak ketemu soalnya kita punya kesibukan masing-masing. Bertepatan dengan hari miladnya Bang Ori yang ke-42 tahun. Jadi kemarin kita buat acara sederhana, makan-makan di rumah. Kita ada ceramahnya juga ya sama dari guru-guru kita tentang bagaimana hidup dimulai di usia 40 tahun gitu ya. 40 tahun itu sudah saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, persiapan menuju kepada Allah gitu. Jadi banyak muhasabahnya, terus kita makan-makan dan kita bagi-bagi hadiah. Kata Bang Ori, hari miladnya Bang Ori, hari ulang tahunnya Bang Ori adalah kita yang bagi-bagi hadiah kepada banyak orang gitu. Jadi kemarin paling penting sih ya ukhuwah, apa ya, bondingnya itu dapat lah dengan sepupu-sepupu, dengan keluarga, dengan kerabat-kerabat. Saya memberikan kado spesial gitu. Saya nggak ada kasih kado apa-apa tuh teman-teman sekalian, karena bagi saya kado bisa dikasih kapan aja. Karena makan-makan aja udah ngeluarin uang ya, mau beli kado lagi. Enggak lah, jadi maksud saya kalau kado saya pikir nggak mesti di hari ulang tahun, kado bisa kapan aja. Dan anak-anak itu yang mereka nulis-nulis kata-kata, mereka yang gambar-gambar gitu, untuk bagi. Tapi memang di usia yang sekarang sudah jarang melakukan kejutan-kejutan yang kecil gitu. Kejutan-kejutan jarang ya. Dari dulu juga nggak termasuk orang yang menspesialkan harus dirayain, gitu, harus kasih kejutan, nggak sih. Karena hadiah itu bisa diberikan kapanpun waktunya, kejutan pun nggak harus di hari ulang tahun, bisa kapan aja. Bikin orang bahagia ya bisa dengan hadiah, tapi juga bisa dengan perhatian, juga bisa dengan kata-kata, bisa dengan quality time gitu kan, nggak mesti harus melulu dengan hal-hal yang mahal misalnya gitu. Yang paling penting sih bagi saya kemarin adalah, bagi saya penting ya, karena kita semua kan sibuk dengan kerjaan kita masing-masing. Selama kita meluangkan waktu untuk bonding sama keluarga itu penting lah, harus ada waktu. Jadi ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk kita belajar, ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Tapi Ricci sendiri ngasih kado nggak? Kalau untuk Ricis love language itu kan ngasih kado ya, ngasih hadiah. Jadi dia nggak mesti hari ulang tahun untuk ngasih hadiah, dia ngasih hadiah sama semua orang di setiap saat. Oke, apalagi? Sudah? Oke. Itu gimana sih Kak? Ya, terima kasih ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk sholat asarnya ya. Terima kasih, dan tolong Ini kan ditayangkan banyak nih. tayangan ini ya, quality Iya. time saya bersama Pasti dengan dong. keluarga. Thank you, terima kasih.